Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita Tani Belimbing RW 03 Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, tetap semangat dan giat dalam mengelola kebun sayur untuk ketahanan pangan warga setempat. Keberadaan kelompok wanita Tani Belimbing RW 03 di Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, menjadi sarana untuk memberdayakan kaum perempuan di bidang pertanian. KWT yang dibentuk sejak November 2020 ini memiliki 30 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari ibu rumah tangga, guru, pelaku UMKM, hingga abdi negara. Dan semuanya berperan sebagai petani perempuan. Di lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi, ibu-ibu KWT Belimbing RW 03 menanam berbagai macam sayuran, seperti kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Selain itu, beragam sayuran yang biasanya ditanam di wilayah dataran tinggi juga dikembangkan di tempat ini. Hasil panen biasanya dijual kepada masyarakat sekitar, dan hasilnya kemudian dipergunakan kembali untuk operasional kebun, seperti membeli bibit dan perlengkapan berkebun. Baik, kita membahas lebih lanjut seperti apa kelompok tani wanita memanfaatkan kebun untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Saat ini kita telah terhubung dengan Diana Sari selaku Ketua KWT Belimbing RW 03. Selamat pagi, Ibu Diana. Baik. Ibu Diana boleh cerita sedikit gimana sih awalnya kemudian terpikir untuk mengumpulkan ibu-ibu dan kemudian berkebun di wilayah masing-masing? Awalnya kita tuh ada lomba ketahanan pangan dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan alhamdulillah kita juara 1. Nah dari situlah akhirnya Pak RW memutuskan untuk membuat kelompok wanita tani yang yang dimana anggotanya itu semuanya adalah ibu-ibu semua dari warga RW. Ini mekanisme bertaninya di rumah masing-masing, di pekarangan masing-masing, atau ada satu wilayah seperti lahan tidur tidak terpakai yang kemudian dimanfaatkan oleh ibu-ibu dan berkebun di sana? Di KWT Belimbing itu ada lahan milik warga yang kita pakai untuk digunakan untuk kegiatan bertani. Jadi dimulai bertanam sayurannya di situ, semuanya kita bertanam di lahan tersebut. Oke, jadi di rumah mereka bertanam juga, di lahan juga kita bertanam. Oke, jadi ada lahan tidak terpakai kemudian yang digunakan oleh teman-teman gitu ya. Nah ini untuk perawatan kan kita tahu kalau misalnya tanaman seperti ini harus dirawat dan juga diurus gitu ya. Sistem perawatannya gimana Bu? Bagaimana mengatur waktu para ibu-ibu ini agar mereka sesuai dengan jadwal masing-masing untuk merawat tanaman yang ada di kebun? Jadi dari awal itu sudah dibuat jadwal kegiatan, jadi kayak jadwal penyiraman mereka 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Dan untuk jadwal cek hidroponik juga kita buat jadwal untuk hari Senin sampai hari Minggu. Jadwal siram pun kita buat kayak dari hari Senin sampai Minggu itu berganti-ganti, dan juga untuk jadwal kegiatan pun kita selalu buat untuk jadwal kegiatan penyemaian, penanaman, sampai nanti panen. Oke, jadi sudah diatur jadwal masing-masing ya pelaksanaannya. Kita lihat di tayangan seru sekali, rame-rame kemudian memanen raya gitu. Ini tanamannya mayoritas tanaman sayur ya, Bu Diana. Kalau boleh ceritakan tanaman apa saja Bu yang saat ini dikembangkan oleh teman-teman wanita tani di sana, Bu? Sebelumnya waktu awal kita coba di lahan tanah ya, itu kita coba ada bayam, kita ada kangkung, ada terong, ada tomat, ada cabai. Akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan akhirnya dibuat instalasi sama dari warga, dikomandoi oleh Pak RW, akhirnya dibuatlah lahan hidroponik, yang dimana hidroponik itu ada sistem, ada pakcoy, ada bayam merah, ada bayam hijau, dan juga ada selada. Dan untuk yang sekarang di lahan kita lagi tanam kacang, dan untuk yang polybag kita lagi juga tanam, lagi ada kembang kol. Oke, jadi banyak jenis yang ditanam di sana ya gitu.
Iya. Ini kalau kalau melihat aktivitas seperti ini Bu, ini bapak-bapak yang senang Bu, karena tidak usah lagi minta uang belanja ya Bu ya, karena semua jenis tanaman sudah ada, bisa diambil di sana gitu. Ini seberapa besar mengurangi aktivitas belanja ke pasar dengan adanya kebun seperti ini, Bu Diana? Aktivitasnya ya kegiatan pemanenan, penanaman, yang memang kalau dari hasil yang sudah dapat itu kita sedekahkan dan juga kita jual ke warga. Oke baik. Oh jadi, masyarakat juga bisa membeli dari sana ya? Iya, jadi ada yang kita lewat WA keluarga yang memang sudah datang langsung untuk membeli sayuran kami. Nah, ini menarik kan, digunakan sistem atau metode hidroponik. Kita tahu biayanya juga cukup mahal. Bagaimana teman-teman memulainya? Apakah urunan sesama, peserta atau anggota atau, masyarakat, lembaga begitu yang menyediakan seperti RT RW yang bisa digunakan kasnya atau juga dari kelurahan atau dari pemerintah? Nah, awalnya walaupun pembelajaran penyemaian hidroponik itu kita mengadakan pelatihan untuk anggota, dimulai dari penyemaian sampai pindah tanam sampai perawatan panen. Nah, kalau untuk instalasi di tempat kami itu kebetulan Bali dan disponsori dari beberapa masyarakat, jadi menyumbang ada yang dalam bentuk katalog, ada yang dalam bentuk uang, akhirnya yang dibuat instalasi dikomandoi oleh Pak RW dan Gubernur dan warga sekitar, akhirnya kita buat sendiri instalasinya tersebut. Jadi instalasi yang ada di hidroponik itu murni dari hasil warga kami dari warga RW 03. Oke, dan warga sekitar juga bisa merasakan tadi ya bagaimana kemudahan mendapatkan sayur mayur dari sekitar wilayah mereka tanpa harus jauh-jauh ke pasar. Nah, kita tahu nih di Ciledug atau daerah Tangerang di sana kan banyak lahan kosong, Bu, gitu. Apa halangannya dan juga tantangannya untuk membuka lebih banyak lahan lagi untuk diaktifkan seperti ini daripada lahan-lahan tadi kemudian tidak terpakai malah jadi tempat pembuangan sampah masyarakat begitu. Awalnya kalau lahan kosong itu memang lahan kosong yang memang dipakai, Mhm. sudah ditanami tanaman, sudah ditanami sayuran, terus juga akhirnya kita kelola dengan bapak dan semuanya buat properti tersebut. Nah, kalau untuk lahan-lahan di pekarangan warga juga mereka bukan hanya menanam di KWP saja, tapi mereka juga ikut tanam di pekarangan mereka masing-masing seperti itu. Oke. Wilayah lain sudah banyak datang ke sana, Bu, untuk melakukan studi banding? Sudah berapa banyak Ada wilayah yang meminta ilmu dari teman-teman KWT Blimbing RW 03 ini? kalau karena kita kan juga masih baru ya Mas ya, masih baru, kurang lebih kita kan terbentuk November 2020, jadi kurang lebih jadi baru sedikit umur ini, tapi kita sudah coba berusaha memberikan yang terbaik. Itu sudah ada kayak mahasiswa PKL di sini itu sudah ada, terus ada warga-warga ada dari luar Ciledug juga datang berkunjung, ingin lihat, ingin foto-foto gitu ya, ingin beli sayuran langsung, itu juga ada. Dan juga ada warga-warga yang memang mau belajar langsung dari penanaman organik ataupun yang tidak. Oke, baik. Ini bisa jadi contoh nih bagi para ibu-ibu, bagi pemirsa Halo Indonesia yang ingin kemudian mengembangkan wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai lahan untuk ketahanan pangan. Nah, bisa belajar dari teman-teman kelompok wanita tani di Blimbing RW 03. Terima kasih Bu Diana sudah berbagi informasi dan juga inspirasi. Semoga banyak ditiru oleh wilayah lain. Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas kembali. Selamat berpanen raya. Salam buat teman-teman. Ya pemirsa, saja kita masih akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu, tetap bersama kami di Halo Indonesia.